Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Debolan, tentunya di channel YouTube-nya Orang Lele Indramayu. Halo sahabat subscriber, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya dapat pemberitahuan video terbaru dari saya tentunya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu nonton video-video saya, terima kasih banyak. Ya, ini hadir perdana hadir perdana buat teman-teman semua yang kalian tunggu-tunggu. Di video-video sebelumnya itu nggak ada yang ngulas di Satria 2 tak pemasangan speedometer Koso RX2N full lengkapnya, paling ada spill-spill setengah aja. Nah, di sini di channel saya mau dijelasin semuanya di kupas tuntas bagaimana sih caranya pemasangan speedometer Koso RX2N supaya aktif semua indikatornya. Oke, ini udah dirakit semua, tinggal pasang beres semua 100% pokoknya. Oh iya, tinggal 1% sih yang belum, tinggal pasang indikator speed. Nah, berhubung saya ini dapat include paketnya sensor speednya error, jadi ya next project aja nggak apa-apa. Lagian ini tinggal pasang doang. Nah, bagaimana sih cara pasangnya? Dimulai dari soket speedonya dulu ya. Ini dari kabel body. Perhatiin ya, jangan sampai di skip supaya kalian bisa diterapin di motor kalian. Nah, ini kabel body yang arahnya ke soket speedo. Sini saya gunain beberapa kabel aja ya. Ada biru muda, kuning, hitam garis putih, terus ada kuning garis hitam, oranye, apalagi ya. Nah, itu biru garis putih. Nah, buat ini udah nggak fungsi lagi ya. Ini yang abu-abu ini lampu dari spool, itu nggak fungsi ya, cuma itu doang sih. Nah, pertama ini nih buat indikator gigi dulu ya, indikator gigi. Nah, ini saya beli kabel 6 meter ya, 6 meter ini sama semua. Cara pengecekannya gampang. Ini gigi tadi apa ya ini? Oh, ini gigi 6 ini di kabel hijau garis merah. Ini top speed ya, top speed yang biasa di Satria Lomba atau di Satria itu indikator di speedonya top speed. Ini bisa dipakai di gigi 6. Di gigi 6 itu kabel dari speedo RX2N nya merah garis putih. Nah, kenapa saya pakai kayak gini metodenya? Karena ini asal jadi nggak ada prepare buat beli soket-soketnya. Yang penting buat teman-teman semuanya paham dan tahu caranya buat pemasangan speedometer. Nah, buat kabel-kabel indikator gigi di sini nomor satu itu pink, nomor 2 itu biru garis merah. Mana ini nih, ini nomor 2 biru garis merah. Nomor 3 nya hitam garis putih, ini nih. Nomor 4 nya itu kuning garis merah, ini 4. Nah, nomor 5 nya coklat garis putih ya, ini nih. Nomor 6 nya merah garis putih. Langsung ke kabel body warna hijau garis merah. Ini kabel body indikator top. Nah, jelas ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. Buat nomor 1 persneling dari kabel speedometer itu warnanya pink. Nomor 2 itu biru garis merah ini. Nomor 3 hitam garis putih. Nomor 4
kuning garis merah. Nomor 5 coklat garis putih. Nomor 6 merah garis putih ke indikator top di kabel bodinya. Nah, buat indikator pergigian atau apa aduh. Wah, ada ini nih bekas-bekas tuner. Bentar. Nah, lanjut ke soket yang ke speedonya, yang berlampuan. Ini soket ke indikator speedo ya. Yang saya pakai di kabel bodinya itu cuma ada yang ini nih, yang gak kepake ini dua nih, kuning sama biru Tosca. Yang dua enggak, berarti yang kepake itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 kabel. Yang dari soket kabel body itu yang kepake 5 kabel. Yang pertama ini kabel netral biru nyambung ke kabel speedonya, hijau garis coklat. Terus dibalik, nah yang ini yang tengah kuning garis hitam, ini sensor bensin. Kalau dari speedonya, kabel speedonya warna stabilo ya, kuning garis putih. Lanjut balik lagi, mana nih. Nah, buat dari kabel bodinya yang warna biru garis putih, biru garis putih itu indikator oli samping. Nah, saya berhubung di indikator speedometer Koso ini nggak ada indikator oli sampingnya, jadi saya pindah ke indikator suhu. Kabelnya warna hijau garis putih. Nah, buat arus listriknya, positifnya dari kabel speedometer itu warna hitam, nyambung ke kabel bodi warna oranye. Arus negatifnya dari kabel speedometer Koso, arus negatifnya itu warna hijau, nyambung ke hitam garis putih di kabel bodi Satria 2 tak. Nah, apalagi ya tadi, ya udah ya. Ya udah semua tuh. Berarti yang kepake seperti ini ya, ada 5 kabel yang fungsi ke soketnya. Yang ini tadinya nyambung ke yang abu-abu ini, tadinya nyambung ke sini, nggak saya pasang. Ini arus listrik perlampuan dari spool. Ini juga kuning lampu dari spool nih, nggak kepake 2. Nah, seperti ini. Buat indikator sen kanan itu dari kabel speedometer oranye, saya nyambung langsung ke sini tuh. Jadi di sistemnya di paralel ya tuh, sama kanan kiri juga disambung langsung. Buat kabel warna sen kanannya itu di warna biru langit atau biru Tosca, sama sistem penyambungannya seperti itu ya, jadi di paralel. Nah, buat ini, buat kabel RPM di speedometer Koso ini, tiap speedometer itu berbeda-beda ya. Nah, saya ini dapatnya di kabel hijau garis atau hitam garis putih atau warna-warni gini nih tuh. Ini garisnya ada hijau, ada putih, hitamnya nih. Tiap speedometer itu berbeda ya. Ini nyambungnya langsung ke pulser atau di coil. Nah, nyambungnya itu di arus yang paling rendah ya, jangan di kabel warna putih garis merah, itu jangan. Itu ke CDI arusnya tinggi. Nah, buat kabel warna ungu ini standby aki, nyolok langsung ke aki ya.
aki plus, ini standby aki sama dengan standby jam di indikator speedometer RX2N. Nah, buat ini warna biru ini lampu jauh plus. Lampu jauh plus ini saya nggak pakai. Oke, ini pemasangannya seperti ini ya. Udah semua, ini fungsi semua. Kita tes ya. Kita tes fungsi giginya. Nah, ini netral, posisi netral. Ini jamnya belum diatur lagi. Indikator bensin normal. Nah, kita gigi satu ya. Udah. Gigi satu. Satu, dua, putar dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, fungsi semua ya, diturunin. 5, 4, 3, 2, 1, netral. Oke, fungsi semua ya. Indikator bensin selesai, indikator gigi selesai, semuanya selesai. Indikator oli samping juga udah. Ini kalau oli sampingnya mau habis nanti nyala di indikator suhunya. Yang enggak kepake ini indikator injeksi sama lampu jauh. Nah, buat indikator bensin supaya akurat itu saya pakai ini nih. Ya, ini pakai ini nih. Nah, sensor bensinnya saya pakai Honda Karisma atau Supra 125, Supra X 125, sama Honda Karisma yang new, yang DD juga sama, yang tromol juga sama. Indikatornya seperti ini. Nanti tinggi pelampungnya disesuaikan sama orinya. Ini tinggal pasang. Indikator bensin nyala normal. Nah, kalau udah ngurangi 2 ini, udah ngurangi 2 bar ini, posisinya masih kurang dikit. Nah, kalau udah di bar kedua ini mau habis. Kalau di 1 ini harus, pokoknya prepare di 2 bar ini harus diisi kalau perjalanan jauh nih. Nah, udah selesai semua ya. Saya yakin ini video pertama di Satria 2 tak yang mengulas tuntas di pemasangan speedometer RX2N, karena sebelum-sebelumnya saya cek link ya di YouTube yang lain itu nggak ada yang mengulas seperti ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya dapat pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dukung juga di video-video pendek saya. Nah, pembelian Emi Tecon 4 Super Tanks. Nah, di situ diklik aja supaya dapat mereview spare part Satria 2 tak lainnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu nonton video-video terbaru dari saya. Buat yang sudah subscribe juga terima kasih. Sekarang teman-teman bisa pakai speedometer Koso RX2N ini tanpa perlu pusing-pusing lagi. Ini bermanfaat banget ini. Teman-teman juga bisa pasang sendiri di rumah. Kalau mau pasang ya silakan kontak saya aja, sini. Nanti saya pasangin lah.
seperti itu. Buat video pemasangan itunya di video ini juga, pokoknya jangan sampai di skip ya. Nah, ini switch gigi Satria 2 tak hiu lumba sama ya. Yang bulatan kecil ini netral, yang bulatan besar ini top atau gigi 6 ya. Buat gigi satunya ini di sini, gigi 1 maju 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu urutannya ya. Nanti dibolongin 1 2 3 4 5 6. Ini udah dititikin pakai spidol ya. Nanti dibolongin, bisa pakai bor, bisa juga pakai obeng yang diruncingin, obeng min yang diruncingin. Nanti ditutup pakai lem kaca atau lem tembak ya. Buat sensor giginya pakai paku ripet ya. Kita bor ya. Titikin dulu. Ini asli keras banget tuh. Seperti ini. Kelihatan nggak? Bentar. Ini 6 5 4 3 2 1. Yang kecil bulatan tembaga yang kecil ini netral, jadi 1 2 3 4 5 6. Nanti diisi pakai paku ripet, dimasukin, ditaruh di kabel, di patri, disambungin satu persatu ke spidol. Bornya yang ukuran kecil ya. Kalau ini saya bor yang kecilnya patah jadi ada.
Nah, ini hasilnya guys. Ini hasilnya tuh. Nanti dimasukin ripet ini nih dari dalam. Nah, nanti bisa dilem besi dalamannya, tempelin sisi-sisinya, lem besi dulu, terus masukin kira-kira pas, jangan sampai nonjol. Ini sama rata, nanti disesuaikan. Nah, seperti ini nanti, terus sampai full tuh. Nah, nanti ujungnya ini di solder pakai kabel, diikat dulu pakai kabel, terus disolder. Nanti disambungin ke kabel gigi yang ada di Speedo. Selesai. Nanti cara rakitnya di video ini ya, pokoknya jangan sampai di skip biar tidak salah rangkai dan pasang. Ini ilmu yang sangat bermanfaat banget, ini custom karena buat ini apa, buat switch netral sama top gear ini, switch persneling ini enggak ada yang sama ya buat Satria 2 tak. Nah, yang ini gigi ini netral, ini gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketentuannya sudah seperti itu. Ini posisi bolongannya, lubang-lubangnya udah benar seperti ini. Buat dalamannya seperti ini nih. Sebenarnya ini switch netral, switch gigi Satria 2 tak ini, tiap lubangnya ini udah ada tandanya atau ada pentolannya, jadi tinggal bor. Nah, ini nanti bisa diisi sama lem besi, bisa diisi pakai dempul, bisa diisi pakai lem tembak atau lem kaca, bisa. Intinya supaya rapat semua di sini nih. Nah, ini saya kabelnya putus satu, ini nanti disambung. Pokoknya stay tune terus, jangan sampai di skip videonya supaya teman-teman paham semua. Semoga bermanfaat ya. Ini jarang terjadi. Ini bisa diterapin di speedometer, entah itu Koso RX2N, speedometer Satria Fu, speedometer Fu FI, GSX. Ini sama metodenya seperti ini buat ngaktifin indikator gigi di speedometernya. Nanti tinggal perakitan sama sensor speed. Gak tahu nih sensor speednya, ada yang nyaranin dari teman-teman subscriber nih, gearbox depannya pakai punya CB150 bisa. Kemarin saya lihat hampir sama, nanti di gerinta atau di tuner sedikit pakai Versa juga sama. Nanti buat speed ini apa, sensor speed mah terakhir aja, yang penting ini perakitan ininya benar. Oke, dilanjut ya. Nah, ini paku ripetnya dipotong setengah seperti ini. Nanti yang dipakai bagian ini yang ada kepalanya nih. Tiap ujungnya di kerik ya, supaya timahnya nanti pas penyolderan itu nempel. Nah, kerik-keriknya seperti ini nih. Nanti dililit kabel, disolder, lanjut pasang. Nah, setelah pemasangan ripet, paku ripet, hasilnya seperti ini bro.
Nah, hasilnya seperti ini nanti ujung-ujungnya agak nonjol dikit ya, tuh. Nanti di lem kaca atau lem tembak sama, ditutup semua, terus ini disolder, ujung-ujungnya disolder, hasilnya seperti ini. Ini udah selesai, tinggal rakit ke soket speedometer. Oke, ini pelampung bensin Karisma sama Supra X125, Honda Karisma sama Supra X125 ya, sama. Ini pelampungnya seperti ini. Ini originalnya Satria 2 tak ya. Nah, tingginya ini agak lebih tinggi, ini pelampung dari posisi off atau habis bensin. Ini lebih tinggi punya Karisma, punya originalnya Satria 2 tak itu lebih rendah pelampungnya ya. Kita sejajarin, nanti kita setting di tekuk ini agak ke bawah pelampung Karismanya supaya sensornya itu geraknya sama. Nah, perbedaannya segini ya. Bentar. Nah, tuh nanti ngeblur ya. Bentar. Ngeblur nggak sih? Nah, perbedaannya segini. Nah, nanti pelampung Karismanya ditekuk ke bawah ya, atau diganti pakai punya orinya. Tapi coba saya lihat dulu ya, lebih akurat sih ditekuk ke bawah sih, sama aja. Nah, posisi gininya nih tuh, tinggal ditekuk doang sih, jangan diganti, tinggal agak ke bawain. Tadi di testing nyala ya, sempurna bro, akurat ini, tinggal disesuaikan tingginya. Nah, buat dudukannya ini berbeda, Karisma lebih kecil bulatannya, jadi nggak masuk di lubang-lubang baut ini. Nanti saya coba custom atau gimana nih. Ini pelampung baru saja nyampe, langsung dicek, dapat karetnya juga. Karetnya masukin dulu, buat lubangnya pas ya, tuh, buat bulatannya nutup. Karet mana nih? Oh, ini nih karet, kan di ini nih. Ini barang-barang belajar ya, bisa juga kalau dipakein seperti ini nanti lebih tinggi lagi. Nah, pelampung harus ngadep ke depan ke sini. Nah, dipasang seperti ini bisa. Nanti lanjut di baut, dikasih ring bautnya. Ini bisa pakai baut yang agak panjang diganti, supaya nanti ini pakai klipan ya, supaya ini ketekan gitu. Tuh, pakai apa gitu. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga kalau ini di custom bakalan jelek sih. Ini paling dikasih ring bautnya 4, sama buat pengaitnya ke sini nih, biar ininya ketekan gitu. Atau ini kan udah ada sealnya ya pelampungnya, ini udah ada sealnya. Atau dicopot ininya bisa. Buat baut ini nggak bolong ternyata ya, nggak bolong ke
dalam tangki, jadi masih rapat ya. Jadi bisa sih buat penutup pakai seal ininya, pakai seal karismanya. Nah, yang penting seal karismanya nutup full ya, dicoba ya. Bentar tuh, ini seal pelampung karisma seperti ini, nanti ketekan otomatis nutup. Iya sih, bisa. Diusahain pakai lem tribun juga di sini ya. Ini masih simulasi ya. Tuh, pas banget bro. Semoga bermanfaat ya. Ini sangat jarang terjadi, ada di channel YouTube saya doang ini. Kalau yang lain pasti di bisnis ini. Hahaha. Kita berbagi pengetahuan aja. Nah, tuh tinggal buat pengaitnya seperti ini. Kalau pakai karet ini lebih tinggi lagi, berarti pelampung lebih ke bawah lagi ya. Ntar. Gimana baiknya ya? Kalau seperti ini presisi sih, lebih presisi lagi biar nggak bocor itu. Tapi pelampungnya harus lebih tekuk ke bawah lagi. Oke, nanti disambung lagi ya buat pemasangan reelnya.